Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 261. Ada masalah. Latihan ini sama seperti yang terakhir kali. Lawannya adalah tentara lama Lian sebagai tentara merah. Sejauh yang diketahui Lian, seluruh tim gigi naga berpartisipasi dalam latihan terakhir, namun kali ini hanya tim kecil seperti Lian yang dikirim. Dalam hal pengurangan jumlah penduduk, masalahnya sangat besar. Ini sedikit berbeda dari misi terakhir. Misi terakhir adalah menentukan lokasi pasti markas tentara merah, dan kemudian menggunakan senjata udara untuk menyelesaikan misi tersebut. Misi kali ini memang untuk menangkap Panglima Tentara Merah. Dengan kata lain, hal ini menambah tingkat kesulitan dalam menentukan markas tentara merah. Masalahnya lebih besar. Sebagai seorang prajurit dan anggota tim naga dan harimau, dihadapkan pada perintah yang dikeluarkan oleh Zhou Yutong, Lian hanya bisa memilih untuk berdiri dan berteriak dengan tegas, tidak masalah. Bagus sekali, apakah kamu ingin memilih untuk masuk jauh ke dalam tanah, atau menempatkan parasut pesawat tepat di belakang-belakang musuh? Tanya Zhou Yutong. Masuk jauh ke dalam tanah dan mengudara bisa dikatakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilih untuk masuk jauh ke dalam tanah. Jika Anda beruntung, Lian dapat menemukan markas tentara merah sebelum tentara merah menemukannya. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin ditemukan oleh tentara merah di awal, dan kemudian pertempuran akan terjadi memulai secara perlahan. Dari segi waktu, opsi ini juga merupakan metode yang paling memakan waktu dan berlarut-larut. Pendaratan lintas udara memungkinkan Ang Li dan yang lainnya untuk langsung berada di belakang garis musuh, sehingga menghemat banyak waktu. Sayangnya, memilih untuk mengudara sama dengan memberitahu tentara merah lokasi Lian dan lainnya sejak awal, sehingga tentara merah dapat melakukan penempatan tempur yang ditargetkan. Apapun yang Anda pilih, misinya tidak mudah untuk diselesaikan. Setelah memikirkannya, Ang Li menjawab, saya memilih untuk mengudara. Oke, biarkan orang-orangmu bersiap. Akan ada pesawat yang mengirimmu langsung ke sana besok malam. Perintah Zhou Yutong. Ya. Lian memberi hormat dan berbalik untuk pergi. Tim ke-9 sudah beredar rumor yang akan menjalankan misi latihan, sehingga bisa dikatakan anggota tim ke-9 sudah standby. Setelah memastikan misinya, anggota tim 9 merasa sangat stres. Latihan ini sangat sulit, dan misinya tercapai. Tim 9 setara dengan berada di garis depan tim Gigi Naga. Misi tersebut gagal, dan reputasi tim ke-9 di antara tim Gigi Naga dianggap buruk. Meskipun setiap anggota tim Gigi Naga adalah anggota pasukan khusus, Lian baru saja menjabat sebagai kapten tim ke-9, dan Bai Junan, Long San, dan Tang Haoxuan dipindahkan dari tim lain formasi sementara. Tim yang dibentuk sementara seringkali menghadapi banyak permasalahan kompleks. Misalnya, pemahaman diam-diam antar anggota tim. Contoh lainnya adalah apakah beberapa anggota tim senior mau mendengarkan perintah komandan muda Lian. Ketaatan mutlak bawahan terhadap perintah komandan merupakan hal mendasar yang menentukan apakah suatu unit dapat mengerahkan efektivitas tempur yang luar biasa. Jika salah satu dari bangsamu sendiri tidak mematuhi perintah, tampar saja dia, dan bangsamu sendiri akan menggulingkanmu. Sekalipun ada disiplin yang ketat di ketentaraan, bagi Lian, tugas pertama adalah membangun prestise dalam tim. Para anggota tim 9 sudah berkumpul di taman bermain. Melihat Lian datang, beberapa orang mulai mencemooh. Bukankah ini kapten muda kita? Dalam waktu kurang dari 2 tahun sebagai prajurit dan kurang dari 1 tahun di tim Gigi Naga, dia telah menjadi pemimpin pasukan. Dia benar-benar jenius. Itu tidak benar. Saya sudah berada di tim Gigi Naga selama 3 tahun, dan saya masih seorang prajurit. Belum lagi saya tidak berharap menjadi pemimpin pasukan. Saya bahkan tidak berani memandang Kapten Zhou. Ku dengar beberapa orang mimisan 2 kali karena menonton tim Zhou. Ini bisa dianggap memecahkan rekor tim Dragon ya kita. Haha. Lian berjalan menuju tim dan berdiri diam. Tang Haoxuan, Long San, dan Bai Junan memiliki hubungan yang baik dengan Lian, jadi tentu saja mereka tidak akan menimbulkan masalah. Yang menyebabkan masalah adalah anggota veteran asli tim Gigi Naga, terutama yang bernama Cheng Hai. Cheng Hai telah berada di tim Dragon ya selama 3 tahun dan telah tampil baik di semua aspek. Jika diurutkan berdasarkan senioritas, Cheng Hai awalnya adalah orang yang seharusnya menjadi kapten tim ke-9, namun penampilan Lian mengambil alih posisinya. Oleh karena itu, Cheng Hai juga merupakan orang yang paling keberatan dengan Ang Li. Lian tahu dengan jelas bahwa jika dia ingin membangun prestise di tim ke-9, dia harus mengalahkan Cheng Hai terlebih dahulu. Cheng Hai menutup telinganya dan berkata sambil tersenyum, Kapten yang terhormat, apakah Anda punya perintah? Retakan. Lian tertangkap basah dan menendangnya. Cheng Hai tidak sadarkan diri dan ditendang ke tanah. Dia berdiri dengan suara, teng, dan berteriak dengan keras, Lian, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu harus ingat untuk memberi hormat ketika kapten memanggilmu. Kedua, Anda harus memanggil saya kapten, bukan nama saya. Lian berkata tanpa ekspresi bahwa dia ingin membawa Cheng Hai untuk dioperasi.
Semua orang sangat terkejut, tapi mereka juga tahu mengapa Lian melakukan ini, jadi mereka hanya berdiri di samping dan tidak bergerak. Cheng Hai mengulurkan tangannya untuk menghilangkan jejak kaki Lian di dadanya, mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Apa, kamu bilang kamu gemuk dan sesak napas, kaptenku?" Cheng Hai, aku tahu kamu tidak puas, jadi kami akan mengikuti aturan tim dan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Kamu ingin melawanku? Cheng Hai tertegun. Lian tertawa dan berkata, tentu saja, kamu bisa bersaing denganku dalam keahlian menembak atau taktik. Kelopak mata Cheng Hai bergerak 2 kali. Ang Li telah berada di tim Dragon Ya kurang dari setahun, namun keahlian menembaknya sudah menjadi yang terbaik di tim Dragon Ya, dia seorang diri mengalahkan seluruh skuadron adalah bukti terbaiknya. Mengenai taktik, Lian bisa menantang seluruh skuadron sendirian, jadi taktiknya tentu saja bagus. Cheng Hai tidak akan sebodoh itu untuk bersaing dengan Lian dalam 2 kategori ini, jadi yang tersisa hanyalah pertarungan. Dibandingkan dengan 2 item lainnya, Cheng Hai lebih percaya diri dalam bertarung. Dia telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pertarungan skuadron. Melalui pertarungan, Cheng Hai mendapatkan pijakan yang kuat di tim Longya dan diharapkan menjadi pemimpin pasukan. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Cheng Hai bertanya lagi. Berhentilah bicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Wajah Cheng Hai menjadi gelap dan dia berpikir, ini adalah kesempatanku. Jika aku memenangkan hatimu, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi kapten tim ke-9. Lihat pukulannya. Cheng Hai meraung dan meninju Lian. Ini adalah tinju seni bela diri yang paling umum di ketentaraan, tetapi Cheng Hai telah membawanya ke titik ekstrim, dengan aura pembunuh yang membuat orang bergidik. Hudong. Lian membuat sedikit kesalahan dalam langkahnya, mengulurkan tangan dan meraih tinju Cheng Hai, melemparkannya ke atas bahunya dan melemparkannya keluar. Cheng Hai, hanya itu yang kamu punya. Kalau begitu, aku akan meremehkanmu. Bab 262. Wajah Cheng Hai memerah. Bagaimanapun, dia juga seorang juara bertarung di skuadron. Tidak masuk akal jika dia diusir oleh rekrutan yang bergabung dengan tim lebih dari 2 tahun setelahnya. Kapten Li, maafkan aku. Cheng Hai berteriak keras, bergerak keluar dengan tendangan menyapu, lalu melompat dan menendang Lian. Cheng Hai belajar taekwondo di sekolah dasar dan beralih ke grappling setelah bergabung dengan tentara. Karena ia memiliki dasar yang baik dalam taekwondo, keterampilan kaki Cheng Hai jauh lebih hebat daripada keterampilan tinju. Saat dia menyerang Lian dengan tinju sebelumnya, dia tidak menyangka kemampuan bertarung Lian akan begitu bagus. Sekarang dia menggunakan kakinya, yang menunjukkan bahwa dia mulai menganggap serius masalah ini. Pertarungan keduanya tak hanya menarik perhatian tim 9, tapi juga anggota tim lain yang ada di taman bermain. Mengapa kedua orang ini bertengkar? Cheng Hai pasti tidak puas dengan Lian dan ingin bersaing memperebutkan posisi kapten tim ke-9. Lian memang penembak jitu paling berbakat di tim Dragon Ya kami. Saya sama sekali tidak keberatan mengatakan bahwa dia bisa mewakili penembak jitu level tertinggi di tim Dragon Ya kami. Tapi dalam hal pertarungan, jangan meremehkan kemampuan bertarung Lian. Apakah kamu melihat dengan jelas? Meskipun Cheng Hai adalah juara bertarung di skuadron, dia belum bisa mendapatkan keuntungan apapun sampai sekarang. Benar. Keterampilan tinju Lian sangat kuat dan memiliki niat membunuh, dan menurut saya, Lian belum menggunakan seluruh kekuatannya sampai sekarang. Apa? Jadi kemampuan bertarung Lian jauh lebih unggul dari Cheng Hai. Ayo pergi, Lian ini agak terlalu mesum, bukan? Tim Gigi Naga adalah yang nomor 1 dalam penembak jitu. Sekarang jika dia bisa mengalahkan Cheng Hai dalam pertarungan, bukankah anaknya akan mendapat masalah di Gigi Naga kita? Tim Ang Li memang jenius. Dia mungkin bisa menciptakan sejarah tim Gigi Naga kita. Semua orang berkomentar satu demi satu dan sangat optimis tentang Ang Li. Lian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak dia mempelajari teknik pernapasan penyu, yang memungkinkan dia mengendalikan energi internal yang bergejolak di tubuhnya, kekuatan tinju harimau Lian tanpa disadari telah meningkat ke tingkat tertentu. Sebelumnya, Lian tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes, tetapi Cheng Hai menjadi target latihan yang baik. Oleh karena itu, Ang Li tidak ingin pertarungan berakhir begitu cepat, melainkan memanfaatkan Cheng Hai untuk berlatih tinju. Cheng Hai sangat ingin menyelamatkan kemenangan dan ingin mengalahkan Lian. Setelah melakukan puluhan gerakan, Cheng Hai menyadari bahwa mengalahkan Lian tidak semudah itu, jadi dia beralih dari menyerang ke bertahan dengan harapan menjadi tak terkalahkan. Setelah ratusan pukulan, Cheng Hai kehabisan napas dan hanya ingin tidak kalah buruknya. Namun, Lian menjadi semakin ganas saat dia bertarung, dan dia memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana menggunakan kekuatan batin dalam tubuhnya. Jika dia harus melawan Nuotai sebelum kembali ke Tiongkok, Ang Li pasti akan mengalahkan Nuotai dalam separuh waktu. Ketika Lian dan Cheng Hai bertukar 150 gerakan, Cheng Hai tiba-tiba mundur, terengah-engah dan berteriak, jangan berkelahi lagi, aku mengaku kalah. Cheng Hai mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menertawakannya. Sebagai mantan juara bertarung di skuadron, Cheng Hai bisa dikatakan tampil sangat baik, namun ia tetap tidak bisa mengalahkan Lian. Bahkan jika ada orang lain yang digantikan, ia tetap ditakdirkan untuk kalah. Ang Li, kamu mesum sekali.
Setelah pertempuran ini, Cheng Hai yakin, anggota tim ke-9 yakin, dan bahkan orang-orang di tim lain pun yakin. Ang Li memiliki kemampuan untuk berperan sebagai kapten tim 9. Tidak ada yang tahu bahwa Cheng Hai kalah, tetapi memperoleh pemahaman baru tentang pertarungan dengan Lian, dan keterampilan bertarungnya tanpa sadar naik satu level. Kapten! Cheng Hai berteriak dengan tulus. Panggilan. Lian menghembuskan nafas kotor, dan setelah mengusir tim lain, dia berkata di depan semua anggota tim ke-9, saya sekarang menunjuk Cheng Hai sebagai wakil kapten tim ke-9. Apakah Anda keberatan? Petik 2. Tidak seorang pun, termasuk veteran seperti Tang Haoxuan, yang keberatan dengan kemampuan itu. Jika dia tidak tertekan oleh kekuatan Ang Li, dia akan mampu sepenuhnya menjabat sebagai kapten. Terima kasih, Kapten. Cheng Hai memberi hormat. Lian membalas hormatnya dan berkata, sayalah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Saya hanyalah rekrutan baru di depan Anda. Saya akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan baik itu pelatihan atau misi. Berjanjilah untuk menyelesaikan misinya. Cheng Hai memberi hormat militer lagi. Ngomong-ngomong, tim kita akan melaksanakan latihan malam ini. Tahukah kalian semua? Lian tiba-tiba bertanya. Saya mengerti. Kapten, apa rencana tindakan spesifik yang ditanyakan semua orang? Ayo pergi dan bicara di ruang konferensi pertempuran. Lian menarik tim 9 ke ruang konferensi pertempuran. Peta area latihan digantung di dinding ruang konferensi, dan Lian serta yang lainnya merumuskan rencana pertempuran terperinci berdasarkan peta tersebut. Karena informasi pengerahan pasukan tentara merah sama sekali tidak ada, inti dari keseluruhan rencana tempur adalah berimprovisasi. Pertemuan itu berlangsung hingga siang hari. Setelah makan siang, Lian kembali menemui Cheng Hai. Kapten, apakah Anda punya perintah? Tanya Cheng Hai. Kapten Cheng, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, kata Lian. Kapten, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya, Cheng Hai, tidak akan pernah mengatakan apapun, teriak Cheng Hai dengan berani. Lian berkata dengan malu-malu, itu saja. Bukankah kita akan terjun payung ke area belakang musuh pada malam hari? Tapi saya belum pernah belajar terjun payung. Saya harap Kapten Cheng dapat membantu saya mempelajari pengetahuan ini dalam serangan mendadak. Ah, Cheng Hai tercengang. Terjun payung adalah kursus wajib bagi anggota tim Ryuga. Bisa dikatakan sebagai anggota tim Gigi Naga, kamu harus menguasai berbagai skill di laut, darat, dan udara untuk menghadapi lingkungan pertempuran yang kompleks dan selalu berubah. Lian bergabung dengan tim dalam waktu yang terlalu singkat, dan kemudian langsung dikirim ke Jerman untuk belajar. Dia belum banyak mengikuti kursus. Selain itu, fokus pelatihannya adalah sniping, jadi dia belum pernah mengikuti terjun payung. Ah, apa? Kamu hanya perlu mengajariku atau tidak? Teriak Lian sambil berpura-pura marah. Cheng Hai kembali sadar dan bertanya, Kapten, apakah Anda benar-benar tidak tahu cara terjun payung? Bukankah ini tidak masuk akal? Jika aku bisa terjun payung, mengapa aku harus datang ke tempatmu untuk membuang waktu? Lian benar-benar marah. Jika kamu tidak mau mengajariku, maka aku akan mencari orang lain. Tidak, aku tidak bilang aku tidak akan mengajarimu, ikutlah denganku, teriak Cheng Hai buru-buru, membawa Lian ke area pelatihan pramugari untuk berlatih terjun payung. Cheng Hai menjelaskan semuanya mulai dari struktur parasut, cara membawa parasut, cara membuka parasut di udara, dan poin-poin penting untuk mendarat. Terjun payung adalah proyek sederhana namun kompleks yang harus diatasi oleh orang biasa melalui banyak kesulitan dan hambatan psikologis untuk menyelesaikannya. Ang Li tidak pernah menghadapi masalah orang biasa, terutama karena kemampuan pemahamannya yang super dan kualitas psikologisnya yang sangat baik. Cuma bercanda, apakah pengetahuan literal bisa sesulit mantan pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi? Bab 263. Setelah menghabiskan 2 jam mempelajari dasar-dasar terjun payung, Lian meminta operasi praktis. Lagi pula, Anda harus terjun payung di belakang garis musuh pada malam hari. Tidak ada waktu yang terbuang. Anda harus memiliki setidaknya satu pengalaman praktis. Pesawat menarik Lian dan Cheng Hai ke ketinggian 5.000 meter, kemudian pintu kabin terbuka, dan suara angin terus mengalir ke dalam. Saat ini, Anda harus berteriak untuk berbicara, jika tidak, Anda tidak akan terdengar sama sekali. Kapten, jangan gugup, aku akan mengikutimu. Cheng Hai menepuk punggung Lian dan berteriak, lompat. Di ketinggian 5.000 meter, saya merasa gugup hanya melihat ke bawah, apalagi melompat. Terjun payung adalah olahraga yang sangat berbahaya. Kecelakaan kecil bisa membuat Anda mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Lian mengertakkan gigi dan melompat turun. Mendebarkan dan mengasyikkan, segala jenis bungee jumping tidak ada bandingannya. Jika Anda ingin merasakan sensasi melompat dari gedung tanpa mengalami kematian, maka terjun payung adalah pilihan yang tepat. Cheng Hai melompat mengejar Lian dan berhadapan langsung dengan Lian untuk memastikan tidak akan ada kecelakaan bagi Lian yang baru pertama kali terjun payung. Ketika keduanya turun ke ketinggian tertentu, Cheng Hai memberi isyarat kepada Lian untuk menarik payung. Dengan suara, bang parasut terbuka dan kecepatan jatuhnya tiba-tiba melambat. Saat ini, Anda merasakan seperti seekor burung terbang di udara, dan Anda dapat menikmati perasaan memandangi pemandangan indah di tanah dari ketinggian.
Setelah berhasil mendarat, Lian sedang dalam mood yang sangat baik dan berteriak kepada Cheng Hai yang belum sempat menutup payungnya, bagaimana kalau kita melompat lagi? Pesawat itu menarik Lian dan Cheng Hai ke udara lagi, lalu melompat dari atas. 3 kali berturut-turut, Ang Li benar-benar jatuh cinta pada olahraga ini. Usai makan malam, Ang Li dan anggota timnya beristirahat sejenak. Pada tengah malam, semua orang naik pesawat dan terbang ke belakang wilayah musuh. Latihan resmi dimulai. Sebagai pihak Tentara Merah, Komandan Divisi duduk di ruang komando dan mengerahkan seluruh pasukan divisi. Setelah gagal menang dalam latihan selama 4 tahun berturut-turut, Komandan Divisi berpikir bahwa dia harus kembali lagi tahun ini, apapun yang terjadi. Laporkan kepada Komandan Divisi, pesawat musuh telah memasuki wilayah kita. Apakah Anda ingin menembak jatuh? Teriak seorang kapten yang bertugas memantau radar. Apakah ini langkah lain untuk pergi jauh ke belakang? Senyuman muncul di wajah guru. The Blues menggunakan gerakan ini setiap saat dan dia sudah terbiasa. Ibarat dua pihak bermain catur, lawan akan selalu menggunakan gerakan yang sama seperti biasa. Tidak, itu tidak menyenangkan. Pantau pesawat ini untuk melihat di mana musuh akan mendarat, lalu biarkan orang-orang kita pergi dan bunuh mereka semua. Ya. 10 menit kemudian, kapten yang sama berbicara lagi, laporkan kepada komandan divisi bahwa pesawat musuh tiba di daerah pegunungan 100 km utara markas kami dan menjatuhkan bom gangguan termal di sana. Siapa di sana? Tanya komandan divisi. Laporkan, itu pasukan komandan Kong. Oke, perintahkan seluruh resimen Kong Jianhua untuk mengirim dan memusnahkan tentara biru di daerah pegunungan. Ya. Setelah pesawat menjatuhkan bom interferensi termal, Lian membawa seluruh anggota tim ke-9, total 10 orang, untuk terjun payung ke pedalaman Tentara Merah. Lagi pula, dia baru saja belajar terjun payung, dan Lian belum bisa menguasainya dengan baik. Selain itu, ada banyak pohon di gunung, jadi dia malah digantung di pohon. Ada di sebelah sana, semuanya, cepatlah. Sebuah teriakan datang dari jauh. Sungguh sial, Lian tidak menyangka akan digantung di pohon, apalagi langsung ketahuan oleh musuh. Orang-orang terlihat gemetar di kejauhan. Sebelum Lian bisa berpikir terlalu banyak, dia memotong tali dengan pisaunya dan melompat turun dari pohon begitu kakinya menempel di tanah. Nah, cepat tembak. Teriakan itu terdengar lagi, disusul suara tembakan, menembaki parasut yang tergantung di pohon. Jika Lian tidak lolos dari situasi ini lebih awal, dia mungkin sudah terbunuh sekarang. Suara ini sangat familiar. Lian bergumam di dalam hatinya, dan gambar senapan sniper yang tergantung di punggungnya muncul di benaknya, tampak tanpa beban. Sima Guan. Yang itu punya paman yang merupakan komandan batalion, tapi dia tidak bekerja keras untuk menjadi penembak jitu. Dia mengalahkan senapan sniper dari tangannya, dan baru kemudian memulai karirnya sebagai penembak jitu. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Dia tiba-tiba bertemu dengan perusahaan lamanya. Lian memasukkan kembali belatinya, mengeluarkan pistolnya dengan satu tangan, dan mengeluarkan cermin dari balik pohon untuk mengamati. Beberapa tentara berseragam kamuflase, dengan cat minyak di wajah mereka, dan memegang senapan otomatis tipe 81 di tangan mereka mengangkat senjata untuk menembakkan parasut di atas kepala mereka. Orang-orang ini bahkan tidak melihat apakah ada orang di atas sana. Lian bergumam diam-diam, dan sebelum orang-orang ini menyadarinya, dia berjongkok di tanah dan mengulurkan moncong senjatanya untuk menembak musuh. Bah, 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 bah. Suara tembakan terdengar. Pada jarak lebih dari 10 meter, Lian tidak perlu sengaja membidik dan menembak, ia bisa mengenai sasaran hanya dengan mengandalkan insting menembaknya. Ada 9 orang di satu kelas, dan asap keluar dari masing-masing kelas. Pemimpin regu, kita sudah selesai. Beberapa rekrutan melihat kembali ke sersan kelas 1 yang berdiri di belakang. Apakah aku tidak punya mata? Teriak sersan kelas 1 dengan tidak senang. Benar saja, itu adalah Sima Guan. Lian mengkonfirmasi identitas pihak lain dari suaranya. Orang ini sebenarnya dipromosikan menjadi sersan kelas 1. Nampaknya pamannya, komandan batalion yang adil dan tegas, masih membantu di belakang layar, kalau tidak, anak ini pasti sudah lama pulang. Sima Guan memutar matanya dan berteriak dengan suara rendah, sepertinya dia satu-satunya, semuanya tembak dia. Pemimpin regu, kita sudah mati. Menembak lagi melanggar aturan. Sima Guan melotot dan berteriak, aturan omong kosong apa? Saya pemimpin pasukan, saya memiliki keputusan akhir di sini, tembak. Lian benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Dia tidak melihatnya selama setahun, dan Sima Guan telah menjadi bintara tetapi dia masih tidak termotivasi. Kapten, kami di sini. Suara wakil Kapten Cheng Hai datang dari komunikator, dan anggota tim sudah berkumpul. Pernahkah kamu melihat sersan kelas 1 itu? Suruh saudara-saudara menodongkan senjata ke arahnya, perintah Lian dengan suara rendah, memutuskan untuk memberi pelajaran pada Sima Guan. Kapten, sepertinya kamu telah membunuh semua orang ini. Bai Junan berkata dengan bingung. Aku tahu, semua orang memasang peluru karet dan bertindak sesuai perintahku, perintah Lian dengan suara rendah. Penguatan ulang selesai, kata anggota tim satu demi satu. Sima Guan belum menemukan anggota tim Lian, dan masih berpikir bahwa Lian adalah satu-satunya yang ada di sini.
Dia mendesak tentara yang mati untuk pergi berkeliling dan membunuh Lian, tapi dia bersembunyi di belakang. Bertarung. Perintah Lian. Papa. Peluru berterbangan kemana-mana, dan semua hulu ledak mengenai Sima Guan. Meski hanya berupa peluru karet, namun tetap saja akan sangat menyakitkan jika mengenai seseorang. 9 orang menembakkan hampir 100 butir peluru, yang berarti hampir 100 peluru karet mengenai Sima Guan. Bab 264. Peluru karet tidak bisa membunuh orang, tapi sangat tidak nyaman jika terkena hampir 100 peluru pada saat yang bersamaan. Sima Guan merasa seperti disengat oleh hampir 100 lebah pada saat yang bersamaan, namun rasa sakitnya terus bertambah. Sima Guan mula-mula menjerit kesakitan, dan akhirnya terbaring di tanah dengan kepala di tangan dan melolong. Adegan itu membuat takut beberapa tentara lainnya. Lian keluar dari balik pohon dan berteriak kepada prajurit biasa yang ketakutan, lemparkan semua senjatamu ke tanah. Tanpa ragu-ragu, semua prajurit meletakkan senjatanya ke tanah. Lagi pula, tidak ada yang ingin mengalami nasib yang sama seperti Sima Guan. Mereka telah dikorbankan, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menjalankan tugasnya sebagai orang mati. Lian berjalan mendekat dan menendang pantat Sima Guan, dan berkata dengan nada tidak senang, pemimpin Regu Sima, bekas luka di kepalamu tidak lebih besar dari mulut mangkuk. Kenapa kamu menangis? Sungguh memalukan bagi seorang prajurit. Kenapa kamu tidak mencobanya? Itu sangat menyakitkan bagiku. Sima Guan berteriak secara naluriah, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lian dan berseru, aku tahu kamu adalah Lian. Wajah Lian diolesi cat minyak, dan warnanya gelap, jadi tidak mungkin untuk membedakannya. Tapi pengaruh Lian pada Sima Guan terlalu dalam, jadi dia mengenali Lian begitu dia berbicara. Pemimpin Regu Sima, sudah lama tidak bertemu. Lian menyapa sambil tersenyum. Sima Guan mendengus dan berteriak, Lian, kamu adalah leluhurku, oke. Setiap kali aku bertemu denganmu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Lian terkekeh dan memerintahkan, pemimpin pasukan Sima, tolong buka bajumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sima Guan bertanya dengan gugup. Lepaskan jika aku memintamu. Setelah semua omong kosong itu, apakah kamu masih ingin tertembak? Teriak Lian keras. Sima Guan gemetar ketakutan dan buru-buru mengulurkan tangan untuk melepas pakaiannya, sambil berteriak, tidak, saya akan melepasnya saja. Lian berbalik dan berteriak kepada tentara lainnya, dan kalian semua, buka pakaian kalian. Saat itu cuaca sangat dingin, dan segera setelah saya melepas pakaian, saya kedinginan dan menggigil. Lilian, apa yang kamu pikirkan? Kami sudah mati. Bisakah kamu berhenti menyiksa kami? Sima Guan menggigil tanpa henti. Lian tidak punya waktu untuk bertarung dengan Sima Guan. Musuh akan muncul kapan saja. Dia memerintahkan anggota timnya untuk mengambil pakaian, senjata, dan perlengkapan musuh dan bersiap untuk mengungsi. Sebelum berangkat, Lian berteriak kepada Sima Guan, pemimpin Regu Sima, kamu sekarang adalah bintara. Jangan selalu melakukan hal-hal yang merusak citra seorang prajurit. Selain itu, kamu sudah mati sekarang, dan orang mati harus berperilaku seperti orang mati. Mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Teriak Sima Guan. Sampai nanti. Kata Lian lalu berbalik dan lari. Hei, kalau kamu mengambil pakaian dan senjataku, bagaimana aku bisa kembali dan mengantarkan barangnya? Teriak Sima cemas. Kehilangan senjata adalah masalah besar, dan dia pasti akan dihukum ketika kembali. Pemimpin Regu, lupakan saja, kita sudah menjadi orang mati, dan tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Itu pemimpin Regu. Ayo cepat kembali dan melakukan pemanasan. Aku hampir mati kedinginan. Yang lain menasihatinya satu demi satu. Saat ini, langkah kaki terdengar di kejauhan dan lampu berkedip-kedip. Ketika Sima Guan melihatnya, dia menangis dan berteriak, Komandan Kompi. Fang Yingji lah yang memimpin tim. Dia berlari dari jarak 2 km setelah mendengar suara tembakan. Ketika dia melihat Sima Guan dan yang lainnya yang hanya mengenakan celana dalam dan menggigil ditiup angin dingin, mereka tercengang. Ada apa denganmu? Fang Yingji bertanya setelah sadar kembali. Komandan Kompi, kami semua dibunuh oleh tentara biru. Komandan Kompi, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang membunuh kami adalah bajingan yang keluar dari kompi kami. Sima Guan melangkah maju untuk mengeluh, memarahi Lian karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Persahabatan. Ang Li. Tanda tanya. Fang Yingji terkejut sesaat, lalu tertawa keras, anak baik, kamu benar-benar bergabung dengan tentara itu dan tidak mempermalukan perusahaan kami. Komandan Kompi, kenapa kamu masih memujinya? Sima Guan sangat tertekan. Fang Yingji memutar matanya ke arah Sima Guan dan bertanya, apakah ini dingin? Ya, dingin. Jawab Sima Guan menggigil. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kembali ke perusahaan. Ngomong-ngomong, kamu sudah mati sekarang. Jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Apakah kamu mengerti? Fang Yingji memarahi. Komandan Kompi, kamu selalu menyukai anak itu. Sima Guan bergumam pelan. Apa katamu? Fang Yingji meraung. Tidak apa-apa. Sima Guan lari. Melihat Sima Guan melarikan diri dengan panik, Fang Yingji tidak bisa menahan tawa lagi.
Ia bahagia dari lubuk hatinya yang paling dalam karena Ang Li bisa meraih apa yang diraihnya saat ini. Komandan Kompi, tentara biru telah mengambil perlengkapan kita. Haruskah kita melaporkannya kepada atasan? Kehilangan senjata merupakan suatu hal yang besar, sehingga tentunya perlu dilaporkan. Fang Yingji segera memerintahkan korespondennya, hubungi markas batalion untuk saya. Ya. Koresponden menggunakan radio untuk menghubungi markas batalion. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa pasukan akar rumput tidak memiliki perlengkapan yang memadai? Mustahil bagi tentara biasa untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki penentuan posisi satelit dan komunikator seperti pasukan elit seperti Lian, dan sebuah kompi hanya memiliki satu komunikator radio model lama. Jika Fang Yingji ingin melapor kepada atasannya, dia hanya dapat menghubungi markas batalion, yang kemudian akan melapor ke markas resimen, dan markas resimen kemudian akan melapor ke markas divisi. Adapun penyampaian pesanan oleh perusahaan akar rumput, semuanya bergantung pada dua kaki dan satu mulut. Fang Yingji hanya mengatakan bahwa pasukan biru yang jumlahnya tidak diketahui membunuh pasukannya dan merampas senjata dan perlengkapannya, tetapi tidak mengatakan bahwa Lian termasuk di antara kelompok pasukan biru tersebut. Bukan karena Fang Yingji dengan sengaja melindungi Lian atau sengaja membiarkan segala sesuatunya berlalu begitu saja. Itu karena berita tentang Ang Li diberitahukan oleh Sima Guan, dan Sima Guan adalah orang mati. Dari sudut pandang yang adil, dia tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan orang mati itu. Lian dan yang lainnya berlari lebih dari 2 kilometer dalam satu tarikan napas dan kemudian berhenti. Berapa orang? Lian bertanya. Sekitar satu regu pasukan, jawab pramuka itu. Lian berpikir sejenak dan berkata, saya akan mengalihkan perhatian orang-orang ini, dan Anda akan bertindak sesuai rencana. Ya, semua orang menjawab. Pakaian dan perlengkapan tim gigi naga berbeda dengan prajurit akar rumput biasa, jadi Lian mengganti pakaian dan perlengkapan Sima Guan, lalu menyelinap ke arah penjaga di depan. Ketika jaraknya kurang dari 20 meter dari penjaga, Lian bersembunyi di balik pohon untuk mengamati. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Dengan bantuan cahaya bulan, Lian sekilas mengenali bahwa penjaga di depannya berada di kelas yang sama dengan dirinya di perusahaan perekrutan. Setelah bergabung dengan perusahaan, dia ditugaskan ke kelas Ni Wanli bersama. Pantau. Lian dengan cepat menemukan Ni Wanli yang gemuk, yang sedang berbaring di rumput dan tidur siang. Ni Wanli mungkin satu-satunya yang berani bertarung saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa Ni Wanli, Ang Li tidak akan seperti sekarang ini. Melihat kembali semua kejadian masa lalu, Lian merasa sangat bersemangat. Bersambung.